أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Saya baca terjemah ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi fil itu artinya apa? Gajah. Ya. Jadi mun bapak nginum fil, minum gajah. Mun fil na bahasa Arab ya. Makanya orang Sunda mah lain fil tapi pel. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan? Ya, maksudnya kepada Rasulullah. Apakah kamu Muhammad tidak memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Toir itu burung ya. Ababil berbondong-bondong. Bukan. Jadi toir itu artinya burung, ababil berbondong-bondong. Nah, urang mah sebutkeun meh gampang burung ababil. Nah, ngaran artinya burung ababil itu burung yang berbondong-bondong. Kan lain ngaranna ababil. Nah, jadi semua itu burung. Ya, burungnya mah burung wallahu alam, tapi yang jelas Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil. Cuma kita biar mudah sok disebut burung ababil. Padahal maksud burung ababil teh artinya burung yang berbondong-bondong. Jadi banyak. Ya. Jadi lamun hiji mah teh bisa disebut burung ababil. Kecuali mun kita punya burung rek dingaranan ababil. Ya, Padepi resep burung, cek Padepi teh ngaran burungna Padepi ababil, boleh. Ngan lamun arti ababil artinya berbondong-bondong. Ya. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Bapak pernah lihat daun yang dimakan ulat? Ya, anu bolong tengahna, anu gigirna habis gitunya. Pokoknya mah siga nu kaduruk. Nah. Jadi pasukan Raja Abrahah dari Yaman, ya, dia menguasai Yaman karena direbut dari kerajaan Namyar. Namyar itu kerajaan orang Yahudi. Direbut oleh siapa? Oleh Abrahah. Abrahah itu jenderal, ya, jenderal yang ketika bisa menaklukkan Amyar, negara kerajaan Amyar, akhirnya ditunjuk jadi gubernur. Ketika sudah jadi gubernur, ada orang jahat ya, zolim. Jadi tidak mau bayar upeti ke kerajaan yang mengutusnya. Sampai akhirnya disuruh ditaklukkan, ternyata menang. Akhirnya dia memproklamasikan menjadi negara independen. Nah, kenapa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Karena pada saat itu dari zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah itu sudah dikunjungi oleh banyak orang. Walaupun banyak yang datang ke Ka'bah itu bukan seperti kita mau ibadah haji, Pak. Mereka mau ibadah menyembah berhala gitu. Ya. Jadi cuma orang manapun datang ke Ka'bah itu. Ya. Untuk apa? Untuk beribadah cek mereka mah. Tapi banyaknya melakukan
Karena Ka'bah itu dikelilingi oleh tidak kurang dari 360 berhala. Timimiti nu leutik nepi ka nu panggedena aya. Ya, mun urang mah tempat kumpul barang-barang antik Ka'bah teh. Dipajang, maka setiap orang pada datang ke sana. Nah, banyak kerajaan-kerajaan yang membuat apa? Rumah-rumah ibadah seperti Ka'bah gitu kan. Dengan harapan banyak orang yang berkunjung, tapi ternyata enggak. Jangankan orang jauh, orang lemur eta ge aremungeun, anggar wa arinit ka Ka'bah. Nah, termasuk kerajaan Abraha. Abraha itu nyieun, Pak, bangunan yang lebih mewah dari Ka'bah, lebih besar daripada Ka'bah, dengan harapan nu tadina sok datang ka Ka'bah teh bisa datang ka kerajaan Abraha. Tapi ternyata apa? Eueuh udekeun. Akhirnya apa? Marah. Bahkan dalam kisah disebutkan ada salah seorang yang sengaja apa? Datang ke bangunan tempat ibadah yang dibikin Abraha, dan tempat ibadahnya itu diberi kotoran. Inilah yang membuat Abraha marah, murka, dan akhirnya mengumpulkan pasukan, mengajak kerajaan-kerajaan yang dijajahnya untuk apa? Untuk pergi ke Mekah, untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Dengan harapan ari Ka'bah nangis dihancurkeun mah pasti bakal ari ibadah ka dieu gitu. Maka dia berangkat dengan pede, percaya diri. Dia yang mimpin langsung karena merasa jenderal yang sukses, mengendarai gajah yang besar. Di sepanjang jalan itu dia merampas seluruh harta, rumah-rumah dan lain sebagainya yang dilewati semuanya. Sampai ke Taif. Di Taif orang tidak bisa ngelawan apapun kecuali mereka bersedia menunjukkan jalan ke Mekah. Sampai di suatu lembah, ya, Allah kemudian mengutus burung ababil, burung yang berbondong-bondong, dan melempari pasukan Abraha ini dengan batu yang terbakar. Maka jadilah saat ini pesawat terbang. Pesawat tempur itu, Pak, pesawat tempur itu idenya dari surat ini. Ya. Pesawat tempur itu kan dibuat seperti burung, kemudian melempari bom dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum ada pesawat tempur segala macam teh udah ada di Quran. Ya. Jadi orang yang membuat pesawat tempur itu, ide awalnya adalah belajar dari surat ini. Alfi. Makanya kenapa ada orang yang ngomong gini-gini, semua hal yang ada di dunia itu sudah ada dalam Quran. Baik yang dibuat oleh manusia gitu ya, ataupun yang dibuat oleh siapapun, semuanya ada dalam Quran. Kejadian dan lain sebagainya ada dalam Quran. Ya kan, perahu semua ada dalam Quran. Perahu zaman siapa? Nabi Nuh. Dan Allah sebutkan dalam Quran, Nabi Nuh membuat perahu bahtera dengan kayu. Jadi ayeuna tah perahu, kapal laut dan lain sebagainya. Itu. Nah, jadi surat Al-Fil ini, ya, asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya adalah berkaitan dengan Raja Abraha. Jadi kebayang Pak, coba di atas dilempar batu, batunya terbakar, jadi mengena ke tubuh langsung bolong, kebakar dan pasti mati. Termasuk Abraha kena. Kalau dalam kisah, dalam sejarah, dia tidak langsung mati di sana, dibawa pulang oleh pasukannya. Tapi lama kelamaan tetap mati. Ya. Jadi kayak daun kalau dalam Al-Qur'an ini, ka'asfim ma'kul, faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang diserang ulat. Kalau kita ngelihat daun anu dimakan ulat ya gitu kan. Naon?
Kalihatanna teh gitunya tidak bagus. Aya nu pinggirna habisnya tinggal tanah hungkur rantingna. Aya oge nu daunna aya tapi tengahna teh bolong gitu. Caracad gitu Pak. Caracad tidak mulus. Nah, kebayang tuh pasukan yang segitu banyaknya dilempari dari atas dengan burung-burung yang membawa batu yang terbakar. Sehingga ketika semua melemparkan, udah tidak bisa berkutik. Dan saat itu kan pasukan Abraha tidak memiliki senjata sebagaimana sekarang untuk nembak pesawat. Nah, maka sekali lagi ketika kita bicara tentang surat Al-Fil ini, pelajarannya adalah tidak ada yang harus disombongkan atau tidak layak menyombongkan diri, apalagi mau menghancurkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya sampai hari ini coba Ka'bah itu kan terjaga kan? Terjaga. Apakah Amerika tidak bisa menyerang Arab? Bisa. Tapi sampai hari ini dijaga oleh Allah Ka'bah. Walaupun udah beberapa kali itu orang Syiah Houthi menembakkan rudalnya, tapi selalu gagal. Ya. Karena Ka'bah itu dijaga oleh Allah.